Ya halo semuanya kita ketemu lagi ya. Kali ini sebenarnya tadi udah kita buka Samsung J2 Prime ya. Saya kira rusaknya IC MMC-nya. Jadi user kita kali ini Samsung J2 Prime dengan kerusakan IC ini ya. Ntar kita perlihatkan dulu, ini sudah kita analisa tadi. Soalnya J2 Prime ini yang paling sering rusak itu adalah IC MMC-nya, tapi ternyata yang rusak IC ini. Ini kita menyebutnya IC cas. IC ini karena user. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi untuk IC ini dia kayak setrumnya itu nggak masuk ke ini kan untuk bagi setrum ya. Jadi setrumnya itu nggak masuk ke atasnya lagi, ke jalur atasnya lagi. Jadi ini untuk kasus yang seperti itu, kalau seperti itu biasanya di rebel aja udah ini ya, udah sembuh. Teknik rebel ACP, angkat cetak pasang. Jadi kita cetak ulang IC-nya, kemungkinan bisa normal lagi. Tapi kalau udah kasus yang short sampai konslet gitu, itu harus diganti. Jadi di sini kita mau akan coba rebel dulu. Kita rebel, kalau di rebel masih nihil itu kita ganti. Digoyang biasanya bisa sembuh tapi nggak awet. Jadi nama counter kita dipertaruhkan ya. Kalau digoyang, cukup digoyang aja biasanya sembuh. Kalau digoyang sih, tapi ya itu tadi biasanya nggak awet. Daripada digoyang mending dicetak kemudian dipasang, intinya dicetak ulang lah. Oke, kita eksekusi dulu. Mungkin kalau untuk eksekusi kasus seperti ini agak sulit ya. Jadi mungkin kita nggak sampai jelasin satu-satu. Intinya cuma sharing bareng. Intinya kita cuma tunjukin kita eksekusinya seperti ini tanpa kita menjelaskan ya. Silahkan dilihat aja yang mau lihat. Kalau yang nggak mau lihat ya skip aja, nggak apa-apa lah. Oke, kayak sini biar enak. Jadi posisi cedek banget ya, kita deketin kameranya ini tujuannya biar kelihatan, tapi ini agak ke sini, ini agak ada ruang kosong, nggak apa-apa, yang penting kita eksekusinya biar enak ya. Jadi kita benerin ini, kalau pegang blower sebelah sini itu enak. Kalau di sini kita susah, nanti blowernya natap-natap. Oke, kita eksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diingat kalau untuk bongkar pasang IC itu titiknya harus diperhatikan. Ini titiknya ada di sebelah sini ya, sebelah kiri bawah, Oke.
terlihat jelas ya. Kita sekarang mau cetak ini IC-nya. Mohon maaf kalau kurang pro ya ini untuk eksekusinya. Ini kita sisihkan sebentar untuk mesinnya. Kita mau cetak isinya dulu. Ke sini. Karena kita nggak punya cetakan, jadi kita pakai yang universal seperti ini guys ya. Kita cari mana yang pas saja. Ya kalau nasib teknisi yang serba pas-pasan seperti saya ini ya, harus pinter-pinter memanfaatkan peluang lah. Modal nekat Israel sebenarnya sama saja sih, yang penting hasil akhir ya. Jelas beda yang dibanding. Sebentar, kita ambil dulu ininya. Ini kita pakai ini guys. Lagi-lagi ini bukan endorse, bukan apa, entah secara kebetulan kita pakai thermal ininya juga punyanya Refill ya, Relief ya. Kemarin kita unboxing semuanya relief, sekarang ininya juga relief ternyata ya. Tuh, ini timah cair yang kita gunakan. Nah minyak ya guys, cari yang nggak ada minyak ya. Ini harus dirapi ya, harus tertutup rapat. Dan jangan sampai kena suhu panas, beku guys. Jelas beda yang dibanding. Di sini kita hanya nunjukin gimana prosesnya ya, kita nggak ngajarin atau menggurui, jadi kita tunjukin prosesnya aja, kurang lebih ya seperti ini kalau kita cetak IC, pasang IC dan sebagainya. Oke, kita kasih blower. Jelas beda. Sudah selesai. Sesuai harapan, kita kuas dulu karena memang ini universal ya untuk cetakannya. Jadi ya perlu dikuas, dibuang mana yang nggak perlu. Amazing. Ini kita pasang ya. Titik IC perhatikan, titik IC diperhatikan. Roger titik IC. Kita itu malesnya bikin konten bongkar pasang IC itu ya kayak gini. Susah ngepasin ininya, fokusnya. Dan juga kita terlalu ribet ya. Harus ini dulu. Aduh. Kita posisinya pun nggak enak. Posisi pasangnya ini nggak seenak kalau kita nggak direkam. Tapi jarang-jarang kita bikin kayak gini ya. Aduh, ini udah mulai ngeder. Tangannya udah mulai ngeder. Ini tandanya ya Allah jam 12 siang coy. Ini kita biasanya udah makan jam 11 siang ya. Sekarang udah jam 12. Otomatis ini. Nah, ini perlu dijelaskan atau enggak ya? Untuk masalah pasang IC. Ada sudut-sudut yang perlu diperhatikan. Sini udah dibikinin sama pihak pabriknya. Itu kita tinggal ngepasin di sudutnya nanti biar pas. Ini tangan ngeder,
agak susah tapi nggak apa-apa sih. Nah kayak gini, ini udah pas sudut tadi, tinggal dikit aja. Oke, ini sudut udah pas, jadi kita tinggal langsung blower ke titiknya, ke titik IC nya. Dan yang paling penting itu nggak perlu ditekan, nggak perlu apa, kalau dia sudah kalau udah digeser, udah nggak mau geser, dia pasti udah ini ya. Entah kelihatan atau enggak, tapi ini udah oke ya. Sekarang kita cek multi tester ngesot atau enggak. Kalau masih ngesot berarti ada yang salah, kalau nggak ngesot berarti udah oke. Oke, udah nggak ngesot iki. Oke, udah nggak ngesot. Pusing iki. Oke, ini berarti benar. Udah gak ngesot. Sangat-sangat impresif. Saatnya kita coba. Kita tes pasang. Tunggu sampai dingin dulu. Sambil nunggu dingin kita mau makan siang dulu ya guys ya. Kita mau makan siang dulu. Masang IC ya, wes bergetar tangannya. Jadi kita harus menghemat energi. Ini udah gak shot. Dan mudah-mudahan bisa nyala ya, karena tadi nggak nyalanya itu karena indikasinya setrumnya nggak masuk ke atas, jadi sama saja nggak dipasang baterai. Intinya jalur yang ke sana itu ke atas itu nggak masuk ya, melewati IC cas ini. Oke lah, mudah-mudahan maksimal. Kita tunggu dulu sampai dingin dan kita tinggal makan siang dulu. Oke, akhirnya kita sudah selesai istirahat, makan, sholat dan sebagainya. Kita saatnya ngetes ini ya guys ya. Ini apa ini? Oh ini. Saatnya kita tes. Mudah-mudahan ini sudah work, karena kita coba kita ukur jalurnya tadi udah nggak short. Yang sebelumnya memang nggak short sih, tapi biasanya keberhasilan pemasangan IC yang berkaitan dengan power, cas dan sebagainya itu kalau nggak short insya Allah pemasangannya berhasil, tapi kalau misalnya dia short berarti pemasangannya kurang berhasil. Jadi kalau sudah nggak short tapi dia dinyalakan udah masih belum nggak mau nyala atau belum bisa nyala, itu berarti IC nya harus diganti. Yang mudah-mudahan ini nggak perlu diganti. Kenapa kita pertimbangannya seperti ini, dan kita nyalakan dulu aja wes, aja akan ngomong lah nggak nyala. Woi nyala coy, nyala ya, yang tadinya nggak mau nyala. Nah ini berkaitan dengan tarif biasanya ya, banyak ditanyakan untuk masalah seperti ini kita nariknya seperti apa. Jadi ini nariknya sama seperti ganti IC. Nah terus ini nggak diganti kok nariknya sama dengan ganti. Itu karena nanti kalau misalnya dia bermasalah kita kasih garansi, kita ganti yang baru. Jadi garansinya ini benar-benar kita ganti yang baru, kemudian ya free untuk garansinya ya, klaim garansinya kita free. Nah terus kalau memang mau diganti yang baru, kenapa nggak langsung diganti yang baru? Itu pertanyaan yang selalu berurutan biasanya ya. Soalnya kita, pemikiran kita itu kalau misalnya IC yang ori bawaan itu lebih bagus dari yang cadangan. Biasanya seperti itu ya, suku cadang. Jadi tetap tarifnya tetap sama dengan yang ganti. Kalau misalnya dia bermasalah, error atau semacamnya, itu langsung kita replace atau kita ganti yang baru dengan ya kita garansi lah, intinya seperti itu ya. Nah terus kenapa nggak langsung diganti yang baru kalau ujung-ujungnya nanti kalau bermasalah juga diganti yang baru, biar nggak kerja dua kali gitu maksudnya. Itu kita mikirnya kasihan user kalau misalnya langsung diganti, karena kualitasnya otomatis masih bagus yang ori bawaannya. Ya di cas pun udah mau masuk, ini tandanya udah normal. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu ya video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you guys, thank you.
Wat tat tat wat tat tat.